Nah, kita masuk ya ke rasio pertama untuk menghitung C atau capital adequacy, yaitu kita bisa lihat dari namanya KPMM atau ketentuan penyediaan modal minimum atau capital adequacy ratio CAR gitu. Itu adalah rasio kecukupan modal yang berguna untuk menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Nah, ingat kan, bank itu tuh seperti yang aku ceritain di segmen sebelumnya adalah bisnis yang paling beresiko. Karena dia memanage uang, tabungan, atau deposito dari pihak ketiga, lalu dipinjemin nih ke orang-orang yang butuh kredit gitu. Sedangkan tentunya kredit ini pasti memiliki resiko dong. Jadi bank harus mengelola asetnya sedemikian rupa untuk memastikan bahwa dana pihak ketiga ini tuh tetap aman gitu. Jadi bank harus punya modal yang cukup supaya sewaktu-waktu ketika pihak ketiga ini ingin menarik dananya, bank itu bisa membayar kembali atau bisa memiliki cukup modal untuk membalikin ke dana pihak ketiga ini gitu. Nah, jadi untuk KPMM, again, tujuannya untuk memastikan supaya dana pihak ketiga ini aman. Nah, cara menghitungnya bisa kita lihat di formula, yaitu di mana total modal dibagi dengan ATMR atau aktiva tertimbang menurut resiko. Total modal ini bisa terdiri dari Tier 1 Capital kita tambahkan dengan Tier 2 Capital. Jadi Tier 1 Capital ini adalah modal inti bank, lalu Tier 2 Capital adalah modal pelengkap bank. Kita totalkan jadi total modal gitu. Lalu kita bagi dengan ATMR. Nah, ATMR itu apa? ATMR ini adalah aktiva tertimbang menurut resiko yang harus dihitung dan dilaporkan untuk memantau seberapa besar sih exposure resiko dari suatu bank yang berasal dari pengelolaan asetnya. Jadi misalnya nih, ketika bank memiliki total aset 100 juta, bank itu tuh harus breakdown klasifikasi aset 100 jutanya itu berdasarkan bobot resikonya itu kemana aja gitu. Nah, ini ada tabelnya, kalian bisa lihat. Nah, jadi ketika total aset bank itu misal 100 juta nih, dengan prinsip-prinsip Katian, kita tuh harus ukur bobotnya itu berdasarkan ATMR gitu. Dan ATMR ini sudah ditetapin ya sama si OJK-nya gitu. Jadi nih, di sini kita bisa lihat di tabel, kita bisa lihat nih, ketika asetnya bank itu ditaruh sebagai misalnya SBI atau surat berharga, itu tuh resikonya kan minim kan, karena kemungkinan negara itu nggak bisa balikin ke bank itu kan kecil gitu. Jadi di sini total bobotnya itu adalah 0 gitu. Meanwhile kalau misalnya kita lihat itu di bagian kredit-kredit itu makin ke bawah itu risikonya bobotnya makin besar kan. Memang itu sudah dibobotin dari aturannya gitu. Jadi memang kita sebenarnya nggak perlu hitung ATMR ini gitu. Yang penting kita ngerti konsepnya bahwa dari 100 juta aset milik bank, bank itu nggak bisa mengakui 100 jutanya karena bank itu harus sesuaikan dibobotin dulu berdasarkan resikonya gitu. Jadi sebenarnya tuh ATMR atau aset yang udah ditotalin dibobotin menurut resikonya itu bersihnya tuh berapa gitu. Itu namanya konsep dari ATMR gitu. Nah, balik lagi ke KPMM atau Capital Adequacy Ratio tadi, semakin tinggi rasionya yang kita setelah hitung nih kita dapat hasilnya, semakin tinggi rasionya itu akan semakin baik nih bagi bank dalam menutupi berbagai risiko dalam menjalankan usaha bank. Artinya bank ini ketika dia CAR-nya lebih besar, artinya bank itu memiliki modal yang lebih cukup nih untuk menanggulangi berbagai kemungkinan resiko kerugian yang akan terjadi di kemudian hari gitu. Dan sebenarnya saking memang pemerintah itu sudah atur gitu kan, OJK juga udah netapin bahwa rasio minimal untuk KPMM ini yang harus dipenuhi sama bank per 2019 aturan Basel 3 dari OJK itu udah netapin itu di 14%. Jadi kalau bank udah lewat di atas 14%, artinya itu sudah aman dan sehat artinya. Sementara kalau di 8-14%, kalian hitung, itu udah mulai harus hati-hati nih. Kalau dulu sih di tahun 2000-an awal di atas 8% itu udah cukup gitu, tapi sekarang minimal di 14% gitu. Nah, artinya kalau misalnya di bawah 8% artinya apa? Nah, itu artinya udah bahaya tuh teman-teman. Jadi make sure ketika kalian mengukur kinerja bank ini, make sure kalau kita beli bank yang KPMM-nya di atas 14% ya. Semakin besar rasio KPMM-nya maka akan semakin baik.